Cerdas, kembali lagi bersama tim Tengoyan Podcast KPU Kabupaten Bulungan. Bersama saya Oce William, anggota KPU Bulungan. Dan hadir hari ini bersama kita Ibu Farida. Iya, Farida. Farida Silviawati selaku Ketua DPC ya, Partai Demokrat Kabupaten Bulungan. Ya. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih. Apa kabar ini, Bu? Baik, sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ini yang terpenting nih sehat, karena cuaca ini akhir-akhir ini hujan, Bu ya. Jadi memang kesehatan itu menjadi sangat penting, Bu ya. Nah, ini luar biasa nih, sosok perempuan terus menjabat Ketua DPC. Ini sangat luar biasa, teman-teman pemilih cerdas. Nah, akan banyak hal-hal yang akan kita ulas dan kita obrol supaya teman-teman pemilih cerdas juga mengetahui begitu. Apa-apa saja sih selaku Ketua DPC Partai Demokrat, juga partai yang besar di Indonesia tingkat nasional, juga ini di Kabupaten Bulungan sendiri nih Ketua DPC-nya perempuan. Nah, ini luar biasa ya, di Ayomi ini laki-laki gitu ya. Pertama kali ya, Pak. Pertama kali kayaknya nih, Bu ya, yang ada di Bulungan nih teman-teman pemilih cerdas. Jadi ini sangat menarik dan luar biasa. Nah, Bu, teman-teman pemilih cerdas ini kan ingin mengetahui sih sebenarnya Partai Demokrat terus Ketua DPC-nya perempuan. Ini kapan ini, Bu, menjabat sebagai Ketua DPC, Bu? Saya menjabat Ketua DPC tahun 2021 ini tadi. 2021. Jadi saya sebenarnya pelaksana tugas, Pak. Yang sebelum saya Bapak Haji Najamuddin SE, beliau Ketua DPC kami. Nah, sehubungan beliau mengundurkan diri atau tidak aktif lagi di partai, nah saya diberi amanah oleh Ketua DPD kami Bapak Yansen Tipa Padan untuk sebagai pelaksana tugas waktu itu. Jadi dikeluarkanlah SK PLT di tahun 2021 tadi. Saya melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPC Kabupaten Bulungan. Partai Demokrat, Bu, ya? Partai Demokrat. Dan pada bulan November yang lalu kita mengadakan musda di Tarakan, dan saya terpilih menjadi Ketua DPC Kabupaten Bulungan. Definitif, Bu ya? Ya, definitif. Oh ya, awalnya PLT, Bu, awalnya ya? PLT. Ya. Berarti ini sampai periode tahun berapa, Bu? 2000, bentar ya, 24, 25. 22 ya, 3 26. 2026, Bu ya? Iya. Jadi lumayan lama nih, Bu ya. 5 tahun ya. 5 tahunan lah, Bu ya. Iya. Apalagi satu periode lah. Satu periode lah, Bu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, saat ini menjabat di anggota dewan, Bu, informasinya. Iya. Alhamdulillah, Bu ya. Ya, di DPRD Kabupaten Bulungan di Komisi 3. Komisi 3. Iya. Jadi Sekretaris Komisi 3 saya. Sekretaris Komisi 3 jabatan sekarang, Bu, di DPRD. Iya, DPRD. Itu di DPRD Demokrat ada berapa kursi, Bu? Kami saat ini ada 2 kursi. 2 kursi. Jadi ada sahabat saya Bapak Alimuddin, beliau mewakili dari daerah pemilihan 3. Dapil 3, Bu ya. Dapil 3 untuk di Demokratnya sendiri. Dan Ibu masuk di Dapil 1. Dapil daerah 1 ya. Pemilihan 1 ya. Iya, betul. Jadi Wilayah Tanjung Selor Wilayah. dan Tanjung Palas Timur ya. Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur. Nah, ini menarik ya, Partai Demokrat. Nah, sekarang ini selaku Ketua DPC nih, Bu, Partai Demokrat. Nah, pandangan Ibu nih, Bu, selaku Ketua Partai terhadap hasil pelaksanaan pemilu nih, Bu, pemilu 2019 maupun Pilkada 2020 nih seperti apa nih, menurut pandangan Ibu nih seperti apa? Apakah berjalan baik atau tidak baik, atau ada hal-hal yang mungkin menarik ataupun tidak menarik? Kira-kira apa nih, Bu, pandangan Ibu selaku Ketua DPC, Bu? Ya, kalau menurut saya untuk pemilihan legislatif dulu ya. Ya, memang perlu kita ketahui di tahun 2019 itu memang lagi berkabungnya Indonesia, Pak ya, di masa pandemi COVID-19. Jadi memang kita semua turut prihatin.
ya prihatin semua terhadap kondisi itu. Namun saya sangat mengapresiasi sekali meskipun dalam keterbatasan dalam masa pandemi itu KPU telah bekerja semaksimal mungkin, sangat baik sekali untuk melaksanakan sebagai penyelenggara, proses penyelenggara pemilihan umum di waktu itu. Ya, kalau meskipun ada kekurangan-kekurangan, ya secara teknis ya memang juga sudah ada di pemberitaan ya Pak ya, dengan berubahnya formasi pemilihan. Betul, karena kemarin kan bertambah 2 kotak suara lagi. Betul. Ya Pak ya, yang tingkat DPD dan presiden. Sehingga dengan banyaknya kotak suara, pemilihan itu kan menjadi proses penyelenggaraan pemilihan itu kan menjadi lebih lama. Ya, lebih lama dan lebih kompleksitasnya semakin tinggi, betul. Ya, semakin tinggi. Sehingga mungkin banyak kawan-kawan kita penyelenggara pemilu, sahabat-sahabat kita, baik itu yang saksi maupun petugas yang menangani PPK dan sebagainya itu mengalami kendala ya. Banyak yang sakit ya, bahkan ada yang meninggal. Lelah, bahkan ada yang meninggal. Ya, tak lepas daripada itulah. Tapi yang jelas dari segi proses administrasi dan penyelenggaraan pemilu sudah semaksimal mungkin lah KPU sudah berusaha ya Pak ya. Nah ya mungkin kedepannya kita sangat berharap itu bisa menjadi catatan sejarah buat kita. Ya ada pemilahan lah kalau bisa seperti itu Pak. Betul. Dan sehingga itu ya memang sekarang ini juga lagi dibahas ya Bu di DPR RI ya. Itu supaya bagaimana informasi terakhir itu adanya desain surat suara, penyederhanaan surat suara begitu, sehingga surat suara tidak menjadi banyak dan penghitungan pun penghitungan suaranya juga relatif menjadi lebih mudah dan cepat Bu ya. Nah, jadi ini sekedar informasi teman-teman Pemilih Cerdas. Jadi memang apa yang disampaikan Ibu Farda tadi memang kita alami di 2019 Bu begitu. Bahkan banyak yang tumbang kelelahan, belum ngurus logistik, belum penghitungan, jadi banyak hal begitu Bu ya. Sehingga mungkin selain Partai Demokrat juga banyak menjadi catatan parpol-parpol lain Bu ya. Iya. Itu tentunya. Nah, terus itu tadi tentang pileknya Bu. Terus kalau di pilkada nih 2020 yang baru-barusan yang kita laksanakan nih, bagaimana nih Bu kan? Menurut Partai Demokrat ini bagaimana Bu ya? Artinya kan informasi itu kan Partai Demokrat juga ada mengusungkan Bu ya. Iya. Sebagai salah satu calon Bu ya waktu itu. Iya. Kebetulan Pak siapa? Ketua kami Pak Najamuddin. Pak Najamuddin waktu itu ya. Berpasangan dengan Dr. Ari Yusnita, Ibu Dokter. Nah itu bagaimana nih pandangan Partai Demokrat terhadap penyelenggaraan pilkada kemarin? Ini seperti apa, Ibu? Ya, pandangannya, harapannya atau seperti apa? Ya, kalau saya pilkada kemarin baik ya, prosesnya baik, kemudian publikasinya juga bagus sampai kepada masyarakat. Untuk cakupan data pemilih barangkali Pak ya, kedepannya nanti lebih lebih ditingkatkan lagi partisipasinya. Tapi saya kira mulai dari tahun 2021 tadi KPU sudah berusaha ya Pak ya. Ya buktinya sudah secara setiap bulan secara kontinu mengirimkan data berita acara data pemilih baru ya. Nah istilahnya itu juga dalam rangka perbaikan bagaimana caranya daftar pemilih tetap itu sudah mulai dirangkul dari sekarang. Betul. Didata dari sekarang sehingga ya nanti tinggal hari-harinya nanti bagaimana mensosialisasikan. Betul. Mensosialisasikan agar masyarakat itu ya kita tidak bisa juga 100%. Artinya paling tidak 80-90% itu memilih dan datang ke TPS. Betul. Ya. Harapan kita itu kita semuanya seperti itu ya, dengan publikasinya yang baik gitu di setiap titik-titik strategis. Dan juga para petugas-petugas kita penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, apalagi itu unsurnya yang lain itu Bawaslu, KPU dan juga tingkat kelurahan mensosialisasikan agar masyarakat kita datang ke TPS untuk memilih. Jadi tidak
golput. Tidak ada golput. Ya, tidak ada golput, dan usahakan juga yang masalah pindah memilih gitu Iya, ya. pindah memilih. Ya, karena sebuah bekerja Betul. atau ikut suami bekerja atau dalam tugas gitu kan. Misalnya dia dapat tugas, dia harusnya DPT-nya milih di Tanjung Selor, tapi di hari H dia dapat tugas di Tanjung Palas Timur. Tanjung Palas Timur. Nah, akhirnya kan di Tanjung Palas Timur. Tanjung Palas Timur. Nah, Ya. memilihnya. Nah, itu dibantulah, difasilitasi, disosialisasikan harus mengisi formulir seperti pindah memilih. apa ya, sehingga hal-hal semacam itu menjadi antisipasi untuk masyarakat kita dapat memberikan hak suaranya pada saat pemilu. Seperti itu sih Pak, kalau saya memandangnya seperti itu. Ya, jadi memang hal-hal ini bukan hanya Partai Demokrat, banyak partai juga ya Pak yang memberikan saran dan masukan terkait itu. Tapi kita di KPU Kabupaten Bulungan juga memang update Bu ya, kita ada bikin grup Bu ya, Parpol, KPU dan Bawaslu, sehingga update-update perkembangan itu selalu kita informasikan. Dan ini salah satu bentuk transparansi kami di KPU. Nah, jadi menarik Bu pandangan partai terhadap pileg, pilpres maupun pilkada di tahun 2020. Nah, sekarang bagaimana pandangan Partai Demokrat terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan saat ini Bu? Seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, ini kan Pak Bupati kita baru, Pak Sarwani, ini baru saja Pak ya, baru saja terpilih, dan beliau saya kira kalau menurut pandangan kami dari partai kami sudah sangat baik ya. Artinya mulai dari awal beliau duduk sudah ada progres lah ya, perbaikan ya. Saya lihat ada juga sudah kerjasama yang baik dengan unsur-unsur swasta ya, itu terbukti. Saya lihat jalan menuju, ini khususnya wilayah saya ya, wilayah Tanah Kuning, Kecamatan Tanah Kuning, sudah mulai ada perbaikan jalan. Kemarin bekerja sama dengan beliau, memanggil pihak-pihak perusahaan ya swasta untuk memperbaiki. Nah, kemudian yang saya juga dapat informasi dari beliau juga fokus untuk perbaikan penerangan jalan. Jadi infrastruktur dasar kita sudah mulai dibenahi, diperbaiki. Kalau menurut saya itu sudah langkah yang sangat bagus sekali sebagai kepala daerah. Ya, saya berharap semoga pembangunan khususnya di Kabupaten Bulungan dapat berjalan semaksimal mungkin dan infrastruktur itu teratasi. Dan terutama Pak, kalau menurut saya ini Pak, air bersih ya. Ya, khususnya itu keluhan-keluhan kami di Dapil 1 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Tanah Kuning, Mangkupadi, ya kan, pernah ada jaringan air PDAM-nya, jaringannya saja, tapi air belum mengalir ya. Iya. Ya, mungkin itu catatan lah ya. Bulungan ini kan kalau kita pikir kan wilayah pulau yang dikelilingi oleh air Bu ya. Iya. Jadi airnya kok nggak mengalir ya. Jadi sorotan ya Bu ya. Ya, kenapa itu jadi permasalahan? Iya, ya, itu jadi PR kita bersama lah ya, Bapak Bupati yang kami hormati. Kalau mungkin juga menyaksikan broadcast saya nantinya, yaitu sebagai catatan kita. Jadi air itu sangat penting ya, selain daripada listrik dan juga jalan, seperti itu ya. Kalau memang ini kita berusaha lah untuk DAK, dana alokasi khusus, ataupun dana bagi hasil yang diperuntukkan untuk Kabupaten Bulungan ya, kita maksimalkan seefisien mungkin lah untuk membangun infrastruktur dasar yang memperbaiki jalan kita, air ya terutama ya. Kemudian daerah-daerah transmigrasi yang memang bisa kita usahakan listriknya, PJUTS seperti apa. Kalau memang program-program itu masuk dari pusat, ya itu kita tangkap lah ya peluang itu, sehingga Kabupaten Bulungan itu bisa lebih cepat progres pembangunannya, masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Dan himbauan Bapak Bupati juga bahwa kita juga sekarang menggalangkan manfaatkan asupan beras lokal ya. Nah, itu juga produk-produk lokal ya. Ya, jadi kita makan dari beras olahan kita ya, hasil dari petani-petani kita. Nah, itu kita himbau juga. Itu juga merupakan salah satu misi pembangunan kita ya, untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Nah, saya juga ada usul Pak, karena ini kan KIPI sudah mulai akan masuk nanti ya, industri besar. Nah, saya kira SDM kita juga perlu dibenahi. Menurut saya ya nanti secara bertahap lah bagaimana saya mengusulkan kepada pemerintah daerah balai latihan kerja Pak. Ada BLK satu di ya Kabupaten Bulungan mungkin belum ada Pak ya. Nah, harus ada BLK, balai latihan kerja. Nah, di situ nanti bisa melatih putra-putri daerah kita yang mungkin ini kan ribuan tenaga pekerja. Ya, jadi yang tidak bisa kuliah itu bisa memanfaatkan itu untuk berlatih sebelum mereka ke dunia kerja. Betul. Ya, mungkin bisa perbengkelan. Ya kan komputerisasi ya, yang standar-standar yang itu untuk bekal mereka ketika nanti mereka bekerja begitu. Jadi sebenarnya Bulungan ini dimanfaatkan dengan adanya KIPI ini Bu ya. Kita memperbaiki juga SDM kita gitu. BLK tuh saya kira perlu lah Pak ya. Tarakan mungkin sudah ada ya. Sudah ada Pak. Tarakan, Nunukan. Nah, Bulungan rasanya belum ada ya Pak ya. Belum ada ya sih. Belum ada ya. Nah, yang mudah-mudahan lah itu ini saya kalau bisa itu adalah di Kabupaten Bulungan kita usulkan ya, mungkin secara bertahap bangunannya dulu nanti baru kemudian kalau instruktur saya kira banyak aja barangkali Pak ya yang dosen-dosen di sini yang istilahnya yang mumpuni yang sesuai dengan bidangnya masing-masing bisa direkrut oleh pemerintah daerah sebagai instruktur untuk melatih putra-putri daerah kita gitu supaya mereka juga tersiapkan. Jangan nanti tenaga kerja itu dari luar daerah kita. Nah, itu kan tidak mensukseskan. Sehingga nanti orang di sini hanya menjadi penonton aja begitu. Iya, menjadi penonton di daerah sendiri gitu ya, pemirsa. Jadi luar biasa. Sayang sekali ya kan. Gitu. Nah, itu ini saya loh Pak ya dari dulu karena saya tuh prihatin gitu kan. Jadi karena setiap tahun lulusan kita itu kan ratusan jumlahnya, baik itu SMK maupun SMA dan tidak semua mereka itu berkemampuan secara finansial ya, yang ada biaya untuk kuliah oke lah mereka kuliah, yang tidak ada ya kan kalau misalnya ada memang kursus-kursus dalam bentuk seperti itu yang bisa kita adakan di Kabupaten Bulungan ya, apalagi kita sekarang pusatnya ya Provinsi Kalimantan Utara, kalau itu ada itu ya juga akan membantu betul. Untuk anak-anak kita gitu. Menurut saya itu dan saya juga berharap yang untuk perlindungan terhadap usaha-usaha mikro UMKM khususnya. Nah, itu juga diberi stimulan pada pemerintah, itu jangan ditinggalkan lah mereka. Betul. Ya kan mereka terdampak sekali ya, jadi ini. Ada kalau memang ya ada bantuan-bantuan yang seperti yang di provinsi itu bisa kita adakan di Kabupaten Bulungan atau melalui dana pusat. Kalau memang peluang-peluang itu ada, mari kita sinergi. Apalagi kepala Disperindakopnya sekarang baru ya Pak baru. Pak Jakaria ya. Semoga itu juga menjadi motivasi lah semangat kita untuk menghidupkan kembali usaha-usaha kita supaya masyarakat Kabupaten Bulungan ini sejahtera. Ya, itu menurut saya. Jadi pembangunan itu Pak bukan hanya infrastruktur dasar saya mandangnya, tapi juga SDM-nya juga terbangun gitu. SDM-nya juga siap menyambut pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sinerginya tuh ada gitu sehingga lebih mempercepat kemajuan untuk Kabupaten Bulungan kita, apalagi sesuai dengan visi misi Pak Bupati Bulungan ya kan, itu kita menunjang untuk itu. Luar biasa nih. Menarik gambarannya itu terhadap pembangunan Kabupaten Bulungan saat ini maupun yang akan datang. Nah ini menarik teman-teman pemilih cerdas. Nah tadi cukup menarik ini gambaran terhadap pembangunan. Sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya strategi Partai Demokrat khususnya di Kabupaten Bulungan itu dalam rangka mempersiapkan pemilu tahun 2024. Nah, ini seperti apa? Mungkin ada strategi atau ada program-program Bu. Nah ini kan juga penting nih kan. Siap. Nah, dia teman-teman pemilih cerdas juga mengetahui begitu bahwa memang ketua DPC-nya perempuan begitu tentunya punya strategi dan trik khusus nih, apalagi 2024 ini memang lama, tapi memang mesinnya harus dipanaskan mulai sekarang gitu, karena kompetisinya juga nanti akan ketat gitu Bu, karena akan ada beberapa pendatang-pendatang baru, ini juga akan menjadi pesaing yang luar biasa begitu ya. Kira-kira nih apa nih strategi partai ini, mungkin programnya untuk mempersiapkan pemilu 2024 itu seperti apa Bu? Iya.
Karena ini memang awal saya menjadi ketua DPC, ya tentu saja hal ini adalah kita pembenahan organisasi. Ya, jadi struktur partai kita harus perkuat dulu. Baik itu khususnya kami di tingkat DPC maupun nanti tingkat kecamatan ya, pimpinan anak cabang itu kita perkuat dulu hingga ke anak ranting. Jadi struktur partai kita kita benahi, kita perbaiki. Kemudian nanti tentu saja secara internal partai kami akan mengadakan semacam pelatihan atau BIMTEK untuk pengurus-pengurus kami baik tingkat DPC maupun tingkat kecamatan ya, dan juga dibina nanti di tingkat desa, sehingga diharapkan teman-teman nanti siap lah ya, kami persiapkan untuk pertarungan di 2024. Kemudian kami juga menjalin komunikasi yang baik terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Itu salah satulah sinergitas kita komunikasi, sehingga organisasi partai ini harmonis, hubungannya dapat diterima di semua kalangan. Karena sesuai dengan visi misi kita adalah nasionalis religius ya. Jadi partai nasionalis demokratis. Jadi kita tidak tebang pilih dalam hal ini, siapapun dia, apapun statusnya, kita welcome ke Partai Demokrat, silahkan. Apalagi pemilih-pemilih pemula milenial ya, saya sangat apresiasi sekali dan sangat senang sekali seandainya teman-teman kaula muda milenial bisa bergabung ke Demokrat ya. Karena ketua kami Pak AHY juga muda energik ya, Pak AHY ya, Pak Agus Harimurti Yudhoyono ketua kami juga. Nah, juga ketua DPD kami Pak Yansen TP juga sosok yang sangat luar biasa, juga sangat memotivasi anak-anak muda kita untuk berkiprah mengisi pembangunan. Ya, baru-baru ini juga beliau mendukung sepenuhnya ya dari kaum milenial, ada program semacam Uncle Jack itu yang jual beli online itu. Jadi itu selain juga menambah semangat berusaha UMKM kita, juga anak-anak muda itu kan juga salah satu menyerap tenaga kerja. Beliau support akan program-program yang mendukung lah untuk anak-anak milenial kita untuk maju dan berkembang. Kemudian tentu saja di tahun ini kita sudah mulai mempersiapkan untuk calon-calon yang akan mengisi formasi baik itu legislatif di Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3. Sudah buka pengumuman rekrutmen? Belum buka pengumuman rekrutmen. Tapi ya saya sudah mulai memikirkan, memetakan itulah. Nanti kalau pengurus DPC yang sebentar lagi sudah kami bentuk dan sudah sah SK-nya dikukuhkan, itu secepatnya kita akan ini, karena mengikuti proses jadwal dari KPU juga kan Pak kan, untuk segera mempersiapkan itu. Kemudian ya tentu sajalah mempertahankan dan mengembangkan lagi KT-anisasi kita dalam rangka proses kaderisasi Partai Demokrat. Nah, kemudian Partai Demokrat juga konsen terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Jadi jika ada kawan-kawan kita yang tertimpa bencana atau musibah, Partai Demokrat langsung terjun bergerak langsung pada masyarakat untuk memberikan bantuan-bantuan. Ya, dapat juga dilihat di situs kami DPC Demokrat Bulungan ya. Partai Demokrat Bulungan, di situ ada di Facebook kami, ataupun ikuti juga di Facebook saya sering upload ya, posting baik itu kegiatan partai maupun kegiatan keseharian saya. Kemudian apalagi ya itu dulu ya. Jadi ya. Menarik ya artinya. Oh ya,
ada juga, kami ada punya organisasi, saya partai namanya Perempuan Demokrat. Oh iya. Ya, Wah, ini jadi kami mengundang juga. Perempuan Demokrat ya, ini ya. kan karena ibu-ibu nih. Nah, jadi saya juga. Gimana nih Perempuan Demokrat? Nah, ini? kami juga ada organisasi namanya Perempuan Demokrat. Itu silahkan ibu-ibu yang mungkin ingin bergabung di kegiatan sosial kemasyarakatan, ya itu bisa bergabung dengan kami di Perempuan Demokrat. Setiap minggu pagi ada kegiatan senam bersama biasanya Pak. Ada instrukturnya juga dari kami, kerjasama dengan instruktur Sakura, Ibu Jariah. Nah itu kita mengadakan senam bersama, senam jantung sehat, poco-poco, senam aerobik. Jadi sehat. Semakin sehat ya. Begitu. Semakin sehat. Nah saya juga ada bentuk pengajiannya, majelis taklimnya untuk ibu-ibu, gitu kan. Jadi kemudian ada kegiatan sosialnya juga. Jadi semua elemen bisa masuk lah. Jadi anak mudanya juga oke, yang olahraga oke, yang mau pengajian juga boleh. Oke, agamanya oke ya, sosialnya ada. Jadi komplek lah ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan itu Demokrat di hati. Iya. Demokrat bisa bersatu dengan masyarakat ya, bisa diterima di masyarakat ya. Saya Bu Farida siap menerima ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin ada ya, karena awalnya Pak saya cerita sedikit ya, latar belakang saya sebelum di maksudnya awal-awal saya masuk di Partai Demokrat waktu itu tahun 2004. Saya diajak kawan saya Pak Rifai waktu pertama kali. Jadi saya ini Pak hanya di serambinya saja. Jadi kalau dibilang sekarang porter lah ya, pengantar surat aja. Ya, tukang ketik-ketik surat, pengantar surat. Nah, lama-lama maju-maju sedikit, bantu lagi bentuk mengonsepkan surat teman-teman begitu. Nah, habis itu ibaratnya orang yang mulai dari awal di Partai Demokrat, dari serambinya lah waktu itu saya masih muda lah ya, usia 23 tahun waktu itu, belum ada tertarik mau jadi terjun ke parpol legislatif, ini. jadi ini dan sebagainya, masih sebatas admin lah gitu awal-awalnya. Habis itu masuk lagi ke ruang tamunya gitu ya, ikut rapat sama bapak-bapak, bertahap. Akhirnya mau nggak jadi pengurus gitu, jadi wakil bendahara, oke deh. Nah jadi bertahap gitu Pak ya, nanti habis itu bertahap. Nah akhirnya masuklah saya dalam struktur partai dan hingga sampai sekarang. Iya. Percayakan menjadi ketua DPC. Iya. Demokrat. Mulai dari mulai dari admin ya. Admin di Serambi gitu, tiba-tiba jadi anggota dewan, terus jadi ketua DPC. Ini menarik teman-teman. Nah, ini kan juga menarik Bu. Ibu kan juga selaku sosok perempuan nih yang di Partai Demokrat baru ada nih setelah kita ini ketua DPC-nya perempuan. Iya. Nah, tentunya sebagai partai besar kan juga punya gaya kepemimpinan. Nah sekarang bagaimana Ibu manajemen partai atau DPC ini kan banyak, tidak mudah menyatukan orang tuh menjadi satu pemikiran itu kan tidak gampang gitu, semudah balik telapak besok kita ini ya gitu kan, pasti banyak nggak bisa Bu, harus gini-gini, harus begini. Bagaimana gaya Ibu bisa memanage suatu partai besar selaku ketua DPC dan sosok perempuan, ini seperti apa yang Ibu lakukan? Perlu juga pemilih cerdas nih mengetahuinya. Iya, ya tentu saja Pak, kita namanya berorganisasi ya Pak ya, kita duduk satu meja lah. Artinya kita rapatkan, kita musyawarahkan. Jadi misalnya ada ide, kita mau ada kegiatan apa, ya kita duduk bersama-sama, kita bicarakan, kita sampaikan. Ya kalau kemudian ada pendapat lain seperti ini ya kita jelaskan. Jadi kalau seperti ini apa manfaatnya, apa keuntungannya bagi partai. Kalau seperti ini apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah satu visi, satu misi dengan kita sejalan, ayo kita bareng, kita bisa lakukan gitu. Itu sih yang kami lakukan. Ya, selama ini tidak ada sih gejolak-gejolak yang bagaimana gitu ya. Berarti kan pada dasarnya ini kan bagaimana berkomunikasi aja sih. Iya, mengkomunikasikan itu dengan teman-teman. Ibaratnya agar itu inilah baik gitu. Baik gitu. Jadi juga menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lebih cerdas. Nah, sekarang nih Bu, yang inti nih, target Partai Demokrat di pemilu 2024. Iya. Ini menarik. Eksekutif dan legislatif di DPRD maupun di pilkadanya atau kepala daerahnya, nih apa nih Bu targetnya? Ya kalau ketua pasti cita-citanya setinggi mungkin ya. Iya. Harus optimis nih. Iya.
Kalau misalnya Demokrat bisa 5 kursi, lebih baik lagi. Lebih baik lagi, Bu, ya. Iya, dari 2 kursi ya. Iya. Ya, ya, saya berharap gitu. Kalau memang bisa kita maksimalkan 5 kursi, tapi paling tidak 4 kursi lah. 4 kursi. Ya, 4 kursi lah, itu ibaratnya real dari pemetaan jumlah penduduk gitu, yang bisa suara yang bisa kita raih dengan potensi-potensi dari calon legislatif potensial yang akan kita formasikan atau mengikuti pertarungan legislatif 2024 ya. Nanti target untuk eksekutif seperti apa? Itu tuh ya. Ini optimis ya kan, sudah belajar dari pengalaman nih teman-teman cerdas nih, tadi sudah disampaikan begitu pengusung. Nah sekarang tadi sudah bicara target nih di legislatif 4 kursi. Nah, sekarang di eksekutif itu seperti apa? Nah ini harus diketahui nih. Ini ya. Waduh, jadi dibuka semua nih ya kalau kayak gini ya. Ya, kalau target kita ya, saya berharap ada kadar potensial kita lah untuk mengisi formasi kepala daerah. Ya istilahnya kan yang sekarang sudah baik gitu ya. Jadi paling tidak ada dari Demokrat, kalaupun kita tidak bisa menjadi bupatinya, paling tidak wakil lah, mengisi formasi wakil kepala daerah lah ya kan Pak kan. Bapak senyum-senyum. Jadi optimis ini ya wajar Bu, begitu semua parpol yang kita undang punya rasa optimis itu yang sama begitu. Jadi wajar itu. Jadi bukan hal yang itu biasa saja ya kan. Target parpol itu harus ada, karena biar bagaimanapun namanya kita kader parpol ya memang harus dibangun rasa optimis gitu ya. Ya cuma nanti hal itu kan tetap kita koordinasikan dengan struktur partai, ketua DPD maupun di DPP seperti apa, ininya tetap kita inikan gitu kan, seperti apa kedepannya yang terbaik untuk partai kami. Jadi paling tidak kalau tidak bisa kepala daerah, paling tidak mengisi formasi sebagai wakil kepala daerah gitu. Karena salah satu partai itu bisa maju ya mengisi setiap formasi yang ada. Legislatif kita ada, eksekutif juga kita ada. Karena perjuangannya kan di situ Pak. Kalau partai, kalau kita lari kosong aja ya ya jangan gitu ya. Kita harus ada satu yang kita targetkan lah untuk itu ya kan. Entah siapalah namanya nanti kan kita kan nggak tahu, masih panjang Pak masih ya. Panjang ya. Jadi teman-teman cerdas, saya kira itu tadi kita diskusi bersama dengan Bu Farida, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan. Jangan lupa teman-teman DPC cerdas, like, share, and subscribe podcastnya KPU Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Iya.